latar belakang kami, khususnya pelaku bom Bali ini adalah penerus daripada NII, Negara Islam Indonesia yang dulu diproklamirkan oleh Kartosuwiryo tahun 1949. Pengeboman yang kami lakukan itu pun belum tujuan yang dicapai oleh Jamaah Islamiyah belum atau oleh Darul Islam belum. Mensikapi Itu timnya ya timnya kami, Hambali. juga. Iya, sama. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam program Ngobras, ngobrol santai sambil silaturahmi. Sebagaimana dalam program Ngobras, kita akan menghadirkan salah satu narasumber yang akan berbincang tentang isu-isu yang sudah kita siapkan. Nah, pada kesempatan kali ini saya sangat berbahagia karena kami bisa menghadirkan tamu yang spesial, narasumber yang sangat luar biasa. Saya ingin cerita sebentar karena narasumber ini, karena beliau ini, Indonesia mempunyai perubahan. Setidaknya melalui peristiwa ini, Indonesia kenal namanya istilah terorisme itu seperti apa. Karena sebelumnya kejadian-kejadian apapun terkait peledakan, mungkin sebelum tahun 2000, sebelum kejadian ini, itu masih dikatakan subversi, mungkin kriminal, kejahatan biasa, dan sebagainya. Tetapi karena ulah Bapak satu ini dan saudara-saudaranya, kita mengenal istilah terorisme. Dan kejadian ini menjadi kejadian yang sangat monumental yang merubah sejarah Indonesia, mengubah sejarah perundang-undangan yang ada di Indonesia. Beliau adalah Ustadz Ali Imran. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Ustadz. Selamat sore juga, Mas. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, baik-baik. Aktivitas biasanya ngapain aja ini, Pak Ustadz? Jadi aktivitas saya ini kan sudah di penjara 18 tahun lebih. 18 tahun. Walaupun saya resminya di Lapas Cipinang, tapi saya tetap ditempatkan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya. Jadi aktivitas saya di situ adalah membina para tahanan narkoba dan tahanan umum di Krimum. Tidak ada napiter, tidak ada di situ? Ada napiter. Oh, ada juga. Ada napiter. Jadi membina mereka, cuma tidak sesering membina narkobanya. Karena napiter ini tidak bisa saya menjangkau sendiri, kecuali harus lewat Densus yang bertanggung jawab. Kalau narkoba kan memang istilahnya satu deretan sel sama saya. Itu. Tapi jadi tetap bahwa yang saya bina ini adalah tahanan umum dan juga sebagian tahanan teroris. Jadi memang yang saya lakukan selama ini hingga sekarang adalah seperti itu. Oke. Ya. Oke. Dalam kesempatan mumpung saya bisa ketemu dengan saksi sejarah, bahkan pelaku gitu dari sebuah peristiwa besar yang merubah bangsa Indonesia ini, saya ingin ada satu kata penasaran tentang kejadian itu. Bahkan seorang profesor pun dulu menyebutkan bahwa kejadian bom Bali itu mustahil dibuat oleh orang Indonesia. Itu murni rekayasa Amerika. Kira-kira untuk mematahkan seorang profesor yang pernah mengatakan itu seperti apa, Pak Ustadz? Jadi begini, itu juga sempat, Mas. Ketika saya sudah ditangkap, waktu itu berada di Mapolda Bali, ditahan di sana. Memang ada beberapa tokoh yang penasaran, akhirnya ngirim utusan, ketemu dengan kami, akhirnya baru paham. Nah, sama dengan pertanyaan sampean sekarang, karena ini menurut saya penting sekali. Karena dengan tahunya masyarakat terhadap fakta teroris, aksi teror yang kami lakukan, masyarakat bisa kita ajak bersama-sama untuk melakukan deradikalisasi atau penanggulangan baik paham ataupun aksi teror. Nah, makanya yang perlu saya sampaikan itu adalah latar belakang. Latar belakang? Iya. Jadi nanti ada latar belakang pemikiran, kemudian latar belakang di mana kami belajar sehingga bisa melakukan pengeboman. Baru tujuan dan yang lain-lain. Oke, jadi penting sekali latar belakang. Kita cerita dari latar belakang. Itu karena nanti kalau tidak tahu latar belakang, lo ngapain kamu kok ngebom di negara kamu sendiri, nah kan gitu. Nah itu, jadi latar belakang kami, khususnya pelaku bom Bali ini adalah penerus daripada NII,
negara Islam Indonesia yang dulu diproklamirkan oleh Kartosuwiryo tahun 1949. Jadi cita-citanya tetap menjadikan Indonesia Menjadikan Indonesia ada negara Islam. negara Islam. Ya, Oke. itu latar belakang kami. Kalau generasi, berarti generasi kami pelaku bom Bali itu generasi keempat. Penerus daripada NII. Jadi generasi keempat ini ya? Iya, generasi keempat. Nah, itu latar belakang tentang kelompok atau bahasa Arabnya jamaah kami. Kemudian latar belakang yang kedua penting, latar belakang kenapa kami bisa melakukan pengeboman. Wong kami ini bukan TNI, kami bukan Polri, bukan Brimob, bukan Dari mana keahlian nah, itu? kan gitu. Nah, kami ini yang kami dapati adalah karena kami belajar dan ikut bergabung dengan Akademi Militer Mujahidin Afghanistan, yaitu ketika di Afghanistan ada perang melawan komunis yang didukung oleh Rusia Uni Soviet. Yang perang itu dimulai tahun 79, berakhir 91. 10 tahun kami ada di sana. Jadi melakukan peperangan tetapi juga jadi ada dua Mas, ada dua tujuan pengiriman kami ke sana itu. Satu menjadi sukarelawan jihad di Afghanistan, yang kedua adalah mengumpulkan kekuatan belajar ilmu perang karena mau melakukan peperangan di Indonesia. Dua tujuan itu. Nah, proses dulu rekrutmennya itu seperti apa itu? Untuk ke sana itu. Jadi terbuka itu. Iya, rekrutmennya begini. Kan ini kan ada jamaah, waktu itu jamaahnya DI. Jadi DI itu berarti ada hubungannya dengan kalau dalam sejarah pemberontakan DI, TI. Itu kan penerus NII. Nah, kami ini adalah jamaah DI Darul Islam. Di antaranya tokohnya Darul Islam itu adalah Ustadz Abdullah Sungkar sama Ustadz Abu Bakar Bashir. Yang akhirnya mau ditangkap oleh pemerintahan Orde Baru tahun 83 kabur ke Malaysia. Nah, kaburnya ke Malaysia ini justru akan dijadikan sebagai pemimpin DI bagian luar negeri. Itu. Nah, karena ini jamaah Mas, ini organisasi maka punya anggota. Anggota inilah yang merekrut anak buah. Tentunya dengan istilahnya dengan evaluasi yang ketat sekali. Screening gitu. Screening yang ketat sekali. Itu. Jadi belum tentu misalkan ini baru ngaji setahun kok terus dikirim ke Afghanistan, belum tentu. Belum tentu. Itu. Orang yang dikirim ke Afghanistan itu yang teman-teman yang saya tanya itu minimal sudah berorganisasi masuk DI Darul Islam 10 tahun. Tapi dulu DI itu memang terselubung, underground itu. Ya underground. Sampai sekarang pun underground. Itu DI pun underground. Kan sampai sekarang jangan-jangan masih ada juga itu. Ya ada, orangnya ada. DI TI. Iyalah. Itu. Ya kami ini kan gitu. Enggak gerakannya di bawah. Ya gerakannya ya kami itu kan bergerak. Oke. Ya. Jadi tetap masih ada berarti ya? Masih ada, banyak. Oke. Kan gitu. Nah, itu nanti tugas Pak Ustadz untuk keliling untuk datang ke situ itu menyadarkan itu. Ini latar belakang kami. Oke. Ini di Afghanistan tadi itu ya. Latar belakang kami. Nah, kok bisa seperti itulah? Jangankan seperti bom Bali 10 kali lipat pun kami mampu. Kami itu sampai bom kimia bisa. Bom nuklir kalau pun dikasih bisa. Alat sekarang bisa lagi, masih bisa. Jadi kami itu begini, kami di sana itu ikut Akademi Militer Rangsana yang resmi 3 tahun. Begitu kami lulus pun di parade militer Letnan 2 sama dengan Akabri, sama dengan Polri. Sekarang Pak Ustadz kira-kira pangkatnya apa ini? Pangkatnya kalau macet-macet ya sudah kolonel. Karena saya lulus tahun 94. Jadi letting 94 ya. Letting 94. Nah, bagaimana kami tidak bisa? Karena apa? Contohnya pelajaran senjata. Pelajaran senjata itu kami pelajari senjata yang paling kecil. Pistol pulpen sampai tank kami pelajari. Pesawat nggak kami pelajari, nggak ada pelajarannya. Itu mentornya dari mana itu? Yo mentornya orang Afghanistan resmi. Mereka jenderal, mereka kolonel, lulusan akademi Dan mereka militer. memang menerima relawan dari berbagai negara untuk membantu Afghanistan. Jadi begini. Jadi untuk akademi militer ini memang didirikan oleh Mujahidin Afghanistan untuk mengajarkan
mujahidin atau rakyat Afghanistan untuk perang melawan komunis. Ya. Nah, yang diterima di situ hanya orang-orang Indonesia, Darul Islam. Hanya orang Iya, Indonesia. karena hubungan Ustadz Abdullah Sungkar ini dengan Ustadz Abdul Rabi Rasul Said sebagai pemimpin. Artinya banyak sebenarnya relawan dari negara lain. Oh banyak. Seperti kasus ISIS lah ya. Jadi banyak Mas. Makanya semuanya itu sebetulnya yang berperan adanya medan jihad di negara-negara yang sekarang perang itu ada peranan alumni Afghanistan. Jadi contoh waktu itu tuh begini loh Mas, waktu itu tuh begini ya. Kami yang menentang Soeharto datang ke Afghanistan. Oke. Kawan-kawan kami yang dari Irak menentang Saddam Hussein datang ke Afghanistan. Kawan kami Libya yang menantang Muammar Gaddafi datang ke Afghanistan. Yang dari Suriah Hafid Assad, bapaknya Bashar al-Assad ini ke Afghanistan. Yang dari Saudi menentang kerajaan Saudi datang ke sana. Kumpul di sana. Sukarelawan jihad Afghanistan. Masing-masing punya camp sendiri-sendiri. Tapi hanya kami yang diikutkan di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan. Sangat spesial Sangat relawan spesial dengan Indonesia itu. Iya, karena hubungan spesial. ABB tadi. Hubungan Abdullah Sungkar sama Abdullah ABB Sungkar. dengan itu. Oke. Bahkan kami itu Mas, ketika perang masih berkecamuk itu tidak boleh ikut perang langsung. Karena deeman kalian kesini kan untuk mempersiapkan kekuatan. Jadi memang katanya special kan. force ini. Spesial. Nah seperti Pasukan itu. khusus berarti ini. Itu. Nah kemudian tujuan ini penting. Itu. Oke, setelah di Afghanistan berapa lama kira-kira dulu? Loh, kalau di Afghanistan secara organisasi pengiriman pertama tahun 84. Tahun 84 sampai tahun 96 saya yang menutup. Oke. Jadi 96 balik. Berarti 12 tahun. 12 tahun. Itu. Kalau saya sendiri hampir 6 tahun. Tapi maksudnya ini pengiriman ini. Oke. Itu. Jadi kalau dihitung dari letting pertama sampai 96 itu ya sekitar 400-an lah. 400 alumni Afghanistan. terlatih itu. Terlatih. Yang terlibat pengeboman baru sekitar 20 orang. 20 orang Nah ini yang harus tahu kita. Sehingga dari 400 itu yang terlibat mengacak-ngacak pengeboman Indonesia dengan bom baru 20 orang. Oke, bisa dibayangkan itu. Kan gitu. Yang Bali itu baru 4 ya orang. itu diantaranya 10 orang. Oh, 10 orang Bali itu. 10 orang. Oke. Nah seperti itu Mas. Oke. Jadi latar belakang tentang organisasi kami sudah. Latar belakang di mana kami belajar sehingga bisa melakukan pengeboman sudah. Tujuan. Oke. Nah kami ini punya 2 tujuan. Satu tujuan jangka panjang, yang kedua tujuan jangka pendek. Tujuan jangka panjang itu apa? Yaitu untuk mendirikan negara Islam atau negara yang berdasarkan syariat Islam 100% di Indonesia. Itu jangka panjang. Artinya sebagai tujuan jangka panjang, ideologi dan pemikiran NII-nya itu masih. Memang kelanjutan. Iya, kelanjutan. Oke. Nah, kemudian yang tujuan jangka pendek yaitu melakukan jihad dalam artian perang terhadap pihak-pihak yang kami anggap sebagai musuh. Itu. Sehingga begini, supaya orang itu tahu, loh, apa hubungannya ngebom dengan negara dengan tujuan negara itu. Jadi pengeboman yang kami lakukan itu pun belum tujuan yang dicapai oleh Jamaah Islamiyah belum atau oleh Darul Islam belum. Artinya bom itu bukan tujuan. Ya belum. Walaupun ada tujuannya bahwa jihad itu menjadi tujuan yang jangka pendek, tetapi untuk JI sampai sekarang Jamaah Islamiyah itu kan begini Mas, Jamaah Islamiyah itu bagian daripada Darul Islam atau DI. Nah, yang melakukan aksi-aksi ini kami ini Jamaah Islamiyah. Itu. Jadi kami melakukan pengeboman itu bukan program Jamaah Islamiyah, tapi program oknum Jamaah Islamiyah. Siapa itu? Yaitu dimotori oleh Mukhlas dan Hambali sebagai senior saya di Afghanistan. Nah, pengeboman yang dilakukan pun belum ke arah untuk menciptakan negara Islam itu belum. Baru mensikapi beberapa kejadian. Jadi tujuan sebenarnya bom di Bali waktu itu? Nah, itu nanti sebentar. Jadi bom pertama yang kami lakukan kan bulan Agustus di
tahun 2000 menyerang, bukan yang di gereja-gereja. Menyerang dubes Filipina untuk Indonesia di Jalan Imam Bonjol. Itu bom pertama yang kami lakukan. Kenapa kami itu menyerang? rentetannya ya? Kenapa kami menyerang dubes Filipina? Karena peperangan kami setelah Afghanistan kami tutup, kan ada di Filipina camp kami. Di Filipina itu kami berperang bersama Mujahidin Moro dengan pemerintah Filipina. Karena kita punya hubungan, maka kita hantam ke dubesnya di Jakarta. Karena itu Ada camp juga, camp di sono camp Abu Bakar itu ya? bersama kami, bersama mereka di sana. Yang kedua, bom di beberapa kota, di beberapa gereja di malam Natal tahun 2000. Itu serentak. Karena apa? Mensikapi. Itu timnya? Ya timnya kami, Hambali. Juga? Iya, sama. Itu adalah mensikapi karena kerusuhan Ambon sama Poso. Ada berapa gereja waktu itu? Ya, itu serentak gitu ya? Serentak. Saya kebagian di Jawa Timur, di Mojokerto. Dan meledak? Meledak. Oke. Tapi memang karena pemberitaan waktu itu nggak terlalu seperti sekarang gitu. Nah, kemudian bom itu hanya untuk peringatan. Karena Hambali mendatangi kami, waktu itu kami ketemu di Surabaya, dia katakan, kalau umat Kristen, oknum atau umat Kristen bisa menyerang umat Islam ketika Hari Raya Idul Fitri tahun 99 di Ambon, kenapa kita nggak bisa memberi peringatan kepada mereka? Oke, tujuannya balas dendam. Nah itu, pokoknya corok kasarnya ya balas dendam. Tetapi ini bukan untuk membunuh, Mas, hanya peringatan karena bom kecil. Sudah. Kemudian Atrium Senen, saya nggak terlibat. 2001. Nah, Atrium Senen itu banyak yang katanya itu operasi intelijen. Bukan. Jadi memang masih itu satu tim ini. Iya. Dari kawan di Jakarta, cuma pelakunya ini kawan dari Malaysia. Sampai tahu ceritanya kenapa meledak duluan. Jadi kawan Malaysia itu masih pakai jam Malaysia. Yang lebih duluan 1 jam daripada Indonesia. Iya. Nah itu untuk ngebom apa? Sebetulnya mau ngebom para pendeta yang mau pertemuan di tingkat atas. Karena kerusuhan Ambon sama Poso. Jadi maunya itu masuk ke sana, dibom sana. Tapi karena pakai jam timer Malaysia, lebih duluan yang seharusnya 1 jam kemudian. Nah itu. Kemudian berikutnya 2002. Sebelum 2002. Artinya setiap rentetan bom itu memiliki tujuan, dan tujuannya itu ada makna simbolik, misalnya Filipina untuk iya itu. Iya kan? Yang gereja juga untuk peringatan karena Ambon sama Poso. Atrium juga itu. Atrium juga seperti itu. Nah, karena semuanya memiliki tujuan, saya nanya, 2002 Bali peringatannya apa? Bali. Jadi Bali itu tujuannya adalah untuk membalas Amerika karena menyerang Afghanistan pasca runtuhnya WTC tahun 2001. Oke, Amerika. Kenapa harus di Bali? Nah, ini nanti ini protes saya juga. Oke. Ya, kan kembali lagi bahwa kita ini nggak peduli sama NKRI. Kalau di Indonesianya kalau di Indonesianya, karena kami ini penerus NII. Makanya melakukan pengeboman sesuka-sesuka kami. Terus kenapa di Bali? Karena apa? Membalas Amerika ini, bule yang ada yang paling banyak adalah di Bali. Itu sudah dipikirkan. Sudah dipikirkan. Karena dimungkinkan bule di Bali ini orang Amerika atau sekutu Amerika. Kenapa nggak ke dubes Amerika? Nah, belum. Belum kepikiran. Iya, karena ke dubes Filipina sudah. Kemungkinan pada waktu itu ke dubes ini lebih diketati lagi kan gitu. Belum, ini maksudnya masih mau diserang ini? Iya dong. Waktu itu tapi. Waktu itu. Oke. Ya, sudah. Oke, sekarang Bali. Nah, gini. Saya sendiri, saya akhirnya banyak terlibat itu sebetulnya nggak setuju. Karena apa? Tapi rentetan sebelumnya Pak Ustadz Ali ikut. Ya ikut. Yang dari bom gereja. Dubes Filipina itu bomnya dari saya. Yang rangkai. Yang rangkai ke teman nanti di Jakarta. Tapi bomnya dari saya, mobilnya dari saya. Itu bom gereja di Mojokerto, saya 2 gereja. Itu. Jadi peringatan ya. Peringatan. Jadi walaupun kita teroris tetap ada hati nurani. Hambali kan hanya peringatan katanya. Tapi makanya saya ada korban ya, Pak Ustadz? Nggak ada korban. Korbannya di 1 gereja-gereja Banser. Itu. Oke. Nah, Banser 1 itu meninggal di sana. Yang di Semarang ya? Bukan di Mojokerto. Yang di Mojokerto itu? Iya. Oh, yang Banser ngambil itu?
di depan gereja Ebenezer. Oke. Jadi bom itu kan begini Mas ceritanya. Bom itu kami buat bom 2. Bom kado Natal. Seperti kado begini 2,5 kilo isinya. Kemudian yang kedua bom tas jinjing 5 kilo. Ya. Itu kami kasih selisih 2 menit. Jadi yang bom kado itu meledak jam 8.30. Yang bom tas meledak 8.32 menit. Ketika yang kado ini meledak kan aparat mengumumkan masyarakat supaya menjauhi barang-barang yang mencurigakan. Nah, kawan banser itu mungkin keinginannya, wah itu ada tas mencurigakan, mau saya ambil lah supaya enggak dekat dengan gereja. Pas kena ya, meninggal itu. Nah itu bom gereja. Tapi begini Ustaz. Dulu teman-teman itu melakukan bom di gereja itu bukan karena menganggap yang berbeda itu sebagai musuh. Bukan. Cuma sebagai peringatan. Berbeda misalnya hari ini mereka memang melakukan bom di gereja itu karena dia kafir dan harus dibunuh. Iya. Ya bedanya begitu ya. Bedanya di situ. Makanya selalu saya sampaikan, jangankan sekarang Mas, ketika itu Hambali ketika ngejak kami sudah saya protes. Loh kita kan nggak boleh dalam perang jihad itu menyerang tempat-tempat ibadah. Iya, pendeta juga kata Hambali, ya, bagaimana nggak boleh di beberapa gereja di Ambon untuk memobilisasi massa ketika kerusuhan Ambon, Titual, Maluku Tenggara terjadi, digunakan sebagai memobilisasi massa dan tempat persembunyian senjatanya orang Kristen. Dan terus saya bantah waktu, loh itu kan di sono. Iya, bukan di mana-mana. Bukan di mana-mana. Kan? Akhirnya diputus oleh Hambali bahwa yang penting itu masalah hukum tanggung jawab saya. Nah, kan gitu. Nah seperti itu. Jadi kami itu tidak ngawur. Makanya sebagai orang walaupun teroris punya hati nurani. Begitu saya masuk gereja Allah Baik ini, jamaahnya kan mayoritas perempuan sama anak-anak. Hati nurani saya kasih. Satpamnya bisa jadi. Saya taruh di tempat kosong itu. Di depan mimbarnya pendeta kan kosong itu. Nggak ada orang, yang penuh itu di pinggir-pinggir gini. Tapi ledakannya besar ya Pak. Nah 2,5 kilo ya lumayan no. Nah seperti itu Mas, itu bedanya. Oke. Itu, jadi hanya peringatan seperti itu. Itu, kemudian bom. Tidak ada korban ya, selain yang besar itu. Tidak ada korban. Jadi sampai kalau kawan Jakarta sampai katedral juga dijadikan sebagai sasaran pada waktu itu. Tapi ingat bahwa nggak gede bom ini karena hanya memberi peringatan. Oke. Ya. Yang Bali? Yang Bali itu. Jadi saya sendiri sudah saya sampaikan, kalau mau membalas Amerika karena menyerang Afghanistan, kita balas tentaranya. Yaitu kapal perang mereka yang bisa kita sanggung di Indonesia ini. Ya, yang berlabuh di pelabuhan-pelabuhan besar Indonesia. Kita incer, kita bom pakai speedboat. Itu baru gentle pada waktu itu saya sambil guyon begini, kalau nanti kita itu kapal mereka, pihak yang bersalah, yang tidak bersalah, yang kena hanya ikan saja karena di laut. Waktu itu saya katakan seperti itu. Tapi kalau kita ngebom di darat, pasti ada pihak yang tidak bersalah yang kena. Nah itu, jadi saya itu sudah bertentangan ketika pertemuan saya dilibatkan itu. Waktu itu pertemuannya di mana, Mas? Di Solo, di rumahnya kontraknya Abdul Matin. Jadi sebetulnya Mas, bom Bali itu mau peringatan setahun WTC. Sebenarnya. Jadi Imam Samudra sebagai pimpinan lapangan WTC itu. 2001 kan ya? 2001 11 September. Okay. Maunya itu bom Bali itu 11 September 2002. Di Bali. Karena nggak cukup waktunya akhirnya ya 12 Oktober itu. Jadi 12 Oktober itu nggak ada perencanaan itu. Makanya kalau ada yang mengatakan bahwa ini perencanaan karena 12 itu hanya ngarang-ngarang saja. Tapi perakitannya yang sebesar itu di mana itu? Di Bali, di Denpasar. Di jalan barang-barangnya? Pulau Menjangan. Barang-barangnya? Barangnya mentah dari Surabaya. Oh, dibawa. Dan memang tidak terlalu ketat dulu ya waktu itu ya. Nah, kalaupun toh diperiksa kan polisi nggak tahu wong itu belum bom jadi. Masih bahan kimia. Bahan kimia. Nah kan nggak semuanya aparat tahu bahan kimia itu bisa bom atau enggak. Sampai bisa mengirim 1 ton lebih itu. Jadi kami dari bahan kimia kami racik menjadi bahan peledak. Ketika jadi bahan peledak kita rakit menjadi bom. Jadilah bom yang bobotnya itu 1 ton 125 kilo di bom mobil itu.
Kalau yang dirompi kan hanya TNT 8 kilo. Yang dirompi. Bom Bali 1 itu kan 2 orang yang bunuh diri. Di mobil di depan Sari Club sama di Pedis Pub yang dimasuki rambut Yang 2000 rompi itu ada bom bunuh diri juga itu. 2 orang kan. Nah, itu siapa itu? Yang satu Arnasan, yang di mobil itu Arnasan, orang Serang. Anak buahnya Imam Samudra. Artinya muridnya Imam Samudra. Kalau yang di Rombe ini Isal, orang Pemalang. Jawa Tengah, anak buahnya Dolmatin sama Umar Pate. Kenapa harus ada yang harus Bunuh diri. Bunuh diri. Jadi begini, itu pun kita pun pelaku ini perselisihan pendapat. Saya, Umar Pate, bahkan Abdul Matin itu tidak sepakat sebetulnya. Dengan Kalau ini jihad metode bener, ini. ya jihad bener kan bisa, mobil itu kita taruh sendiri, kita tinggal pergi, kita temer atau remote kan bisa. Tapi Imam Samudra sebagai pimpinan lapangan, harus adanya martir untuk bunuh diri, itu harus, karena itu yang bisa memberikan tambahan ketakutan pada pihak-pihak yang kita anggap sebagai musuh. Itu aja. Dasarnya Jadi, itu aja. Tujuannya itu. Iya. Dan siapa yang bertugas mencuci otak untuk ini kan dulu Iya. belum begitu populer orang ingin melakukan jihad dengan bunuh diri. Iya. Jadi begini Mas, cuci otak itu sebetulnya istilah yang kalau menurut saya itu lebay. Terlalu terlalu apa? Terlalu Dilebih-lebihkan. Terus dilebih-lebihkan. Jadi Sebenarnya? Iya, sebenarnya itu remeh saja. Orang yang punya basic tentang jihad, bahwa kalau berjihad nanti begini, pahalanya sekian, kalau mati saya itu aja. Sudah cukup. Cukup. Makanya selalu saya katakan bahwa ketika orang melakukan bom bunuh diri di tempat-tempat yang di luar medan perang, itu adalah salah ustadznya. Contohnya sekarang pelaku yang di mobil ini, yang Arnasan ini. Ya. Itu kan, itu saya nggak kenal Mas, tapi saya ditemukan di Denpasar, saya ajari tentang bom itu. Dia cerita bahwa sebetulnya dia itu mau langsung ke medan perang. Ya, ke Afghanistan atau ke luar negeri yang ada perang. Kalau di dekat Indonesia di Filipina, atau kalau di Indonesia minimal ke Ambon atau Poso yang masih ada percikan-percikan jihad. Tapi dicuci bahwa melakukan jihad dengan program kita sekarang ini adalah sama dengan medan jihad. Jadi gampang sekali. Jadi ada martir juga waktu itu ya? Ada 2 orang. 2 orang itu ya? Itu. Jadi orang yang siap bom bunuh diri itu sampai sekarang ini Mas, rebutan Mas. Masih rebutan. Masih banyak ini, iya. ngantri ini ya? Iya. Lah alhamdulillah saya kok sadar. Kalau saya ini nggak sadar, waduh, anak buah saya, binaan saya, laki perempuan siap bom bunuh diri. Itu. Jadi masalah-masalah seperti itu remeh, artinya jangan menganggap bahwa itu sulit. Itu gampang sekali. Itu. Nah, makanya kan untuk menjadikan itu gampang, tapi bagaimana mencabut pemikiran itu yang repot, yang sulit. Makanya ini yang kita harus betul-betul semua pihak harus berperan di situ. Bukan tanggung jawab saya sebagai mantan atau orang yang sadar, enggak. Semuanya harus terlibat. Lapisan masyarakat semuanya harus terlibat. Jadi tidak cukup saya sebagai mantan, tidak cukup BNPT sebagai badan negara, tidak cukup Densus sebagai instansi daripada kepolisian, enggak cukup. Semuanya harus terlibat. Seluruh komponen bangsa harus itu. Apalagi tingkat sihir daripada teroris, baik yang afiliasinya ke Al-Qaeda ataupun ke ISIS ini mujarab sekali untuk membina atau menjadikan orang itu memiliki pemahaman. Oke, sebelum ke tingkat sihir itu. Dari cerita Pak Ali tadi, Pak Ustadz, kira-kira itu sudah cukup menjawab bahwa bom Bali itu jelas made in Indonesia. Made in Indonesia. Bukan made in intelijen Amerika atau apa. Jadi udah cukup jelas ya. Ya. Ini biar clear bahwa karena banyak sekali ketika kejadian misalnya ini konspirasi, ini rekayasa pemerintah dan sebagainya. Saya itu sampai begini Mas, sekitar 18 tahun yang lalu ada itu orang-orang pinter. Pinter itu bukan dukun atau paranormal, bukan. Tapi istilahnya orang-orang yang pernah jadi dosen, dokter, profesor. Itu nggak percaya. Sudah saya ceritai masih nggak percaya, akhirnya saya tantang. Sebagai ilmuwan, saya katakan gitu. Untuk mempercayai suatu penemuan kan harus dipraktekkan. Saya tantang, ayo kita praktekkan.
Kita apa istilahnya, kita itu kan perizinannya, terus saya nanti yang nulis bahan-bahan apa yang dikumpulkan, saya saja yang sendiri yang membuat. Persis bom Bali. Berani enggak? Gitu ya. 8 tahun nggak kembali ke Polda itu, yang saya tantang itu. Nggak berani lagi, balik Nggak lagi. berani. Karena apa, sebetulnya cerita saya itu sudah cukup. Kan selalu saya sampaikan, jangankan seperti bom Bali, 10 kali lipat pun kami mampu. Itu bom Bali dibuat karena tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Itu. Oke. Tergesa-gesa, dan itu low eksplosif. Itu masuk low explosive. Low eksplosif. Dalam hanya ada high eksplosif sebagai booster, yaitu TNT sekitar 20 kilo, kemudian detonating code sekitar 40 meter. Detonating code itu high explosive. Hanya itu. Kalau yang banyak ini adalah low explosive. Oke. Sebenarnya masih banyak yang akan kita obrolkan, dan yang lebih penting itu sebenarnya pemikiran apa, paham apa yang membuat seseorang itu bahkan sukarela untuk menjadi martir dan sebagainya, atau yang dalam istilah Pak Ustadz tadi sihir dari Al-Qaeda, bahkan ISIS itu lebih sangat berbahaya. Saya ingin minta satu closing nasihat kepada anak muda yang mungkin gairah untuk membela Islamnya cukup tinggi, tetapi dia tidak mempunyai metode yang benar, jangan-jangan bisa mengalami apa yang dilakukan oleh Pak Ustadz. Jadi begini, para generasi muda, atau kalau kalian ini mengambil jalan jihad, menjadi jihadis, apa yang menimpa kami itu harus kalian jadikan sebagai pelajaran. Dulu ketika saya terlibat belum ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah, sekarang ini kan sudah ada kejadian bom Bali. Banyak pelaku yang sadar, bukan hanya saya saja yang sadar. Maka ketika kalian mendapatkan sesuatu pemikiran, kalian harus klarifikasi kepada kawan-kawan ini. Kami ada yang masih di dalam penjara, ada yang sudah keluar. Minta pendapat mereka. Jadi jangan sampai kalian itu hanya mendengar ustadz atau pembina yang hanya bisa ngojok-ngojoki. Apalagi akhir-akhir ini mudah sekali dalam mengkafirkan orang, mudah sekali dalam menghalalkan darahnya orang. Nah, ini harus kalian betul-betul, karena banyak sekali yang harus kalian klarifikasi. Karena apa? Jangankan kesalahan yang banyak tentang fikih jihad. Ada satu sahabat ketika perang itu mencuri mantel, baju yang harganya sedikit saja, kemudian mati di situ, menyebabkan dia masuk neraka. Apalagi sampai salah total dalam melakukan jihad. Jadi oleh karena itu kalian jangan sampai hanya mau diojo-ojoki oleh para ustadz, yang ustadz ini juga saya yakin bahwa dia sendiri pun masih ragu-ragu untuk melakukan aksi itu. Dalam melakukan jihadnya juga ragu-ragu. Apalagi bunuh diri. Nah itu, jadi jangan sampai hanya percaya itu. Jadi kalian harus klarifikasi dulu. Saya ada sampai sekarang. Saya ada di rutan narkoba Polda Metro Jaya. Kapanpun saya siap menjawab. Itu. Jadi artinya bahwa kalian jangan hanya mau diojo-ojoi, apalagi akhir-akhir ini. Bahwa ini kafir, ini kafir, ini kafir, ini halal darahnya, ini halal darahnya, ini halal darahnya. Ingat bahwa orang punya setitik keimanan dalam hatinya, dia tidak akan kekal di neraka. Berarti dia masih muslim, dia masih beriman. Jadi jangan sampai kita memiliki pemahaman takfiri, dengan pemahaman takfiri akhirnya kita taklili, mudah menghalalkan darahnya orang lain. Itu saja. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Semoga kita punya kesempatan lagi untuk ngobrol lagi, karena ini masih banyak hal yang penting yang perlu kita obrolkan terkait paham-paham dan sebagainya. Bisa nanti kita ketemu lagi di sini, atau kita bisa merapat ke Polda Metro gitu. Bisa diterima di sana ya Pak? Bisa. Atau ketemu saya karena saya sudah di luar. Amin ya rabbal alamin. Harapan untuk keluar masih ada? Masih. Kita doakan semoga Pak Ali juga bisa keluar. Amin. Dan bisa berkumpul dengan keluarga tercinta. Dari saya, sekian dulu untuk program Ngobrol kali ini, dan semoga kita dikasih kesempatan untuk bertemu lagi dengan Pak Ustadz Ali Imron. Oke, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.